Ya, halo Kak, jelas. Oke, sebelumnya sudah pernah ikut tes lisan kan, Kak? Iya, pernah. Oke, karena sebelumnya sudah pernah ikut tes lisan, jadi langsung aja ya, Kak. Untuk soal Oke, Kak. pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Eh, menurut pengalaman saya, jika itu usernya nggak DP kan, Kak? Iya, Kak. Nah, karena biasanya yang didahulukan itu yang DP, maka jawabannya akan dijual jika ada yang mencari user tersebut. Oke, berarti dijual ke user yang mau beli ya? Iya, Oke, gitu aja ya, Kak. iya, Kak. Oke, lanjut soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Untuk biasanya kita konfirmasi ke MP atau SM terlebih dahulu, Kak, jika ada solid tersebut, baru kita sampaikan ke promotor lagi. Atau biasanya kalau mungkin disuruh servis langsung ke service centernya, gitu, Kak. Oke, berarti konfir ke MP atau Kalau SM gitu ya? ya, kebetulan kemarin itu ada terjadi kejadian kayak gitu, dan itu tuh promotornya yang langsung mengganti, Kak. Oke, itu aja ya, Kak. Jika terjadi kerusakan. Iya, Oke, itu aja ya, Kak. iya, Kak. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Jika ada barang yang dicek SN-nya tidak masuk dalam stok, itu kita cek dulu, kemungkinan kalau dari GRPO kita akan cek di notanya. Jika memang ada kesalahan GRPO, kita akan konfirmasi ke tim audit untuk melakukan perbaikan stok, Kak, atau melakukan GRPO ulang. Oke, itu aja, Kak. Iya, Kak. Oke, lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Jika ada user yang DP, pertama yang dilakukan adalah menginput DP tersebut ke ARDP, Kak. Membuat nota lalu menginputnya ke ARDP. Oke, ada lagi, Kak? Itu aja, Kak. Jadi input ARDP aja berarti ya? Iya. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Ini yang COD SM-nya, Kakak? Store SM, Kak. manajernya atau Ya, SM-nya. SM-nya langsung yang COD? Jika SM yang langsung COD, sesuai prosedur perusahaan aja, Kak, membuat nota
membuat nota, lalu menyerahkan barang, dan kemudian di-input terlebih dahulu. Jika sudah di-input, baru kita serahkan barang tersebut kepada SM. Lalu SM tersebut melakukan video transaksi kepada customer, melakukan video transaksi penyerahan pada customer. Oke, untuk tesnya sudah selesai, tapi ada beberapa jawaban yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Tadi kakaknya jawab langsung dijual ke user yang mau beli ya? Iya, Kak. Nah, itu bisa dihubungi lagi Kak untuk customer yang minta keep-nya. Itu coba tanyakan dulu, kalau misal usernya ngasih kepastian, maka kita wajib minta DP Kak. Oke, jadi bisa dihubungi dulu usernya ya Kak. Kalau misal gak ada kepastian, baru itu dijual ke customer yang mau beli tadi. Ya tadi, iya Kak. Oke, tadi ketinggalan itu aja sih. Terus untuk soal kedua, demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Oke, untuk pertama itu bisa dipastikan dulu adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Terus kedua, melakukan cross-check unit tersebut bersama-sama. Ketiga, bisa tanyakan ke promotor tersebut kerusakannya itu karena apa. Baru keempat, konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Untuk pertama itu lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Kedua, koordinasi ke MP terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Ketiga, setelah itu konfirmasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Untuk keempat, Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Tadi jawabnya input ARDP ya Kak? Betul Kak. Oke, itu benar Kak, tapi ketinggalan yaitu kalau misalkan sudah diinput ARDP itu pisahkan barangnya dan masukkan ke gudang keep Kak. Oh iya betul Ya, Kak. ketinggalan itu aja sih. Terus untuk soal kelima, jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Itu wajib menginput barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan. Tadi jawabannya sudah benar aja sih untuk nomor 5 ini. Ya Kak. Oke, dari penjelasannya mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Untuk yang barang tidak ada SN-nya tadi tuh gimana Kak? Yang mana Kak? Kalau yang jika dicek SN-nya itu nggak ada, dicek tadi tuh melalui apa Kak? Yang soal nomor berapa Kak? Nomor 3 kayaknya. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Soal itu ya Kak? Iya Kak. Oke, itu yang pertama lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Setelah itu koordinasikan ke MP terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Baru nanti dikonfirmasikan ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Oke, siap Kak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Sudah cukup. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama.